Masih di intermezzo. Gak bikin kepo. Nah tadi sebelum jeda iklan banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa penyakit apa saja sih Ustadz yang biasanya diderita anak-anak pasca lebaran? Kalau penyakit di anak-anak itu relatif, kalau anak-anak relatif jarang sebenarnya. Jarang, Jadi ya? yang saya ketahui, kalau biasa sih namanya orang umum, ini kan biasanya hanya karena kecapean, flu mamanya. Ini umum ya. Tapi kalau saya melihat relatif anak-anak itu bisa aja memang jarang dia terkena penyakit kalau orang tuanya jarang sering berantem. Jarang berantem? Jarang berantem. Jadi anak-anak jadi orang tua yang sering berantem, ini anaknya sering panas, pusing, pilek. Oh pikiran kali ya? Karena memang diawali dari pikiran. Gitu. Mendengar suara yang keras-keras itu mereka enggak sih, anak nggak perlu mendengar orang tua berantem, tapi nanti kan sakit ya. Jadi nggak perlu ngelihat ya? Nggak perlu ngelihat. Batin ya mungkin? Bukan, karena memang ada faktor sebenarnya. Allah itu kalau memang ini si suami berantem sama istrinya, umpamanya ini masalah apa, ini kan tidak terkontrol, omongannya nggak terkontrol, cara berpikirnya nggak terkontrol, dua-duanya merasa benar kan gitu. Nah sebenarnya efeknya adalah Allah itu mau menunjukkan kepada si yang berantem ini, Allah mau mengingatkan jangan berantem, tapi gimana? Allah nggak akan bersuara kepada manusia, tetapi itu akan ditunjukkan pada anaknya. Anaknya sakit, panas. Nah, sebenarnya sakit panas di mana? Sebenarnya gampang. Cara nguji sakitnya dari apa? Dipegang aja kepalanya. Nah, iya. Kepalanya dipegang sini. Kalau di sini panasnya dengan di sini sama di sini, atau sama di sini itu beda sebenarnya. Oh, gitu. Kalau yang paling panas di sini berarti di antara kedua orang tua berantem itu ada persoalan. Kalau panasnya di sini, kemudian di sini, berarti dia ada persoalan, kemudian dia ada penekanan marah keluar dari tenggorokan. Kalau di sini nggak begitu panas, di sini agak panas, tapi di sini itu panas sekali. Berarti si orang tua ada salah satu orang tuanya ini ada kekakuan tentang persoalan yang diwujudkan lewat marah. Nah, jadi dari anak ini sudah bisa dilihat siapa yang kelihatan emosi dari kekakuannya. Itu kelihatan sebenarnya. Jadi kalau sudah, oh anak saya yang paling panas di sini, sudah mohon ampunlah pada Allah Ta'ala, serius. Ini anak ditunggu nggak ada setengah jam, 1 jam, panasnya turun. Insya Allah reda. Insya Allah reda sebenarnya. Nah ini yang anak sebelum akhir balik. Tapi kalau anak sudah akhir balik, dia sudah membawa amal solehnya sendiri, dia sudah membawa dosa-dosanya sendiri. Jadi kalau kesalahan umumnya, oh ini karena makan ini relatif enggak ya. Karena anak-anak itu kan pertumbuhan. Kalau kita tadi baca banyak kalori, kalau anak itu pertumbuhan selnya cepat, kalori itu bisa terserap bagus. Kalori loh ya. Iya. Tapi kalau umumnya kayak kita lihat ada anak umur 10 tahun kena apa namanya yang gemuk itu apa namanya? Obesitas terlalu tinggi. Sebenarnya kalau dia dari makanannya boleh. Makanan yang terlalu banyak gula itu menimbun kalori tinggi, kemudian dia sendiri tidak begitu suka gerak, ya sudah itu diabetes. Pasti akan bukan diabetes, paling tidak gemuk dulu. Gemuk dulu. Insya Allah kalau Mas itu. Boim sendiri ada mungkin yang mau ditanyakan entah anak atau Mas Boim sendiri, atau keluarga, kerabat, sama Ustadz Danu? Ya, Pak Ustadz, lumayan sering saya ini kena sariawan. Sariawan cuma nggak di mulut, Pak. Di mana? Di jidat. Cuma jerawat. Nggak di mulut, Pak, sariawannya. Itu kalau korelasinya dengan akhlak itu apa? Kalau itu urusannya di mulut berarti dari cara bicara atau nada bicara atau jenis bicaranya Mas Boim. Nah, kalau sariawan itu kan luka. Nah, berarti jenis bicaranya Mas Boim itu ngelukain orang lain, ngelukain hati orang lain. Jadi bisa aja Mas Boim ini kan stand up comedy ya. Jadi pada waktu melucu itu sebenarnya menyakiti orang lain. Sebenarnya. Jadi karena itu dianggap oleh masa lucu, boleh dianggap lucu. Tapi di hadapan Allah, mana lucu? Umpamanya kayak maaf deh. Kita membicarakan tentang binatang umpamanya. Tapi kita ngomong, itu kan ayahmu. Itu nggak boleh seperti itu. Berarti itu menjadikan makhluk binatang itu kita lecehkan, sebenarnya itu ciptaan Allah. Kemudian kita juga melecehkan orang tuanya teman kita, bahwa itu orang bukan binatang. Nah itu dia akan dosa. Nah dosa itu tetap akan menumpuk. Nah kalau itu dianggap lucu sama penonton, ya biarin aja penonton ketawa. Ya berarti penonton itu mengamini. Berarti semua di situ ya dosa semua sebenarnya.
Terima Gitu. kasih loh Pak Ustadz. Iya. Saya jadi ada. Ini bukan Ustadz, bakul soto. Wah, sensi banget, sensi banget. Terima kasih Pak Ustadz Ya. udah dikasih ini. Oke. Jadi kedepannya setelah acara ini saya jadi ada gambaran. Alhamdulillah. Setelah dari sini Alhamdulillah. mungkin saya akan ngikutin jejaknya Limbat, saya jadi pendiam. Oke. Kalau misalnya tadi kan Mas Adi Boim nih yang biasanya sariawan. Kalau anak biasanya habis lebaran tuh punya misalnya keluhan sakit diare kah? Batuk. Batuk. paling Anak ya. batuk itu kenapa? Selain Umurnya kurang minum berapa? air. Umurnya berapa? Umurnya 8 sama anak saya agak. Ya dia lupa Ah, sendiri. kalau 8 Sendiri loh, padahal loh anak 8 sendiri. sama berapa? 11, 12? Ya, 7 usia sambil anak- 2 deh. usia anak-anak. Ya, nawar. Tar dulu 8, 4 ya, 4 sama 3. Oke. Oke. Kalau umur di bawah akil balik, Aha. dia kena batuk, saya hanya tanya, kan sudah apa nih? Kalau anak di bawah akil balik sakit berarti yang salah Orang tuanya. orang tua. Tuanya. Nih, Tuanya. kalau itu batuk berarti urusannya dengan mulut. Ya. Nah, di antara dua orang tuanya yang bapak atau yang ibunya yang doyan ngomong siapa? Yang Bapaknya doyan. kayaknya ya. Ibunya. Oh, ibu. Saya kalau di rumah pendiam, Pak. Oh, ya udah. Sekalinya ngomong mau minta duit. Heeh. Saya Yang doyan ngomong, Ah, ya. nah itu yang doyan ngomong itulah yang harus dikurangi sebenarnya. Jadi Kurang. memang tapi saya juga ini kan dari sisi akhlak, dari sisi akidah ya istilahnya. Jadi kalau memang doyan ngomong itu bisa jadiin duit ya saya juga nggak bisa cerita kalau gitu. Betul. Ya satu sisi untuk cari duit tapi cobalah kalau bicara itu mohon maaf ini ya. Kalau bicara itu yang manfaat walaupun lucu tapi cari yang lucu itu Oke. nggak nyinggung sana, nggak nyinggung sini kan gitu. Kalau kita nyinggung diri sendiri boleh nggak sih? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Itu- terus sebab Iya, nggak boleh nyinggung boleh intinya. Kenapa gitu Pak Ustadz? Maksudnya diri kita sendiri aja jadi bahannya gitu kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena diri kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu udah sempurna seperti ini. Mau apa yang mau kita ejek dari diri kita? Oh, iya. Jadi Nggak seperti boleh. kita kayak menghina diri sendiri. Iya, Betul. itu menghina Allah sebenarnya. Ya. Kan nggak boleh juga. Ini ciptaan sudah seperti ini, kita mau ngomongin diri kita jelek, loh ini kan ciptaan Allah. Itu sudah sempurna karena Allah itu sudah mengizinkan lahir, sudah memberikan rizki seperti ini, kok masih aja diajak kita sendiri. Nah, Iya. itu juga nggak boleh. Ya yang namanya penyakit setelah lebaran ini memang ada aja ya Jaya. Iya. Makanan lagi enak-enaknya, Iya. santan lagi banyak-banyak, Oh. Betul. es lagi apa aja semuanya. Oh. Dan tapi yang namanya ketemu saudara itu lagi-lagi kadang mulut suka nggak kekontrol. Iya. Iya, lama nggak ketemu bercanda, Kalau betul. ketemu bercanda atau mungkin ada perkataan, kelakuan yang ya itu dia banyak yang ya mungkin menyinggung perasaan, makanya setelah lebaran suka ada penyakit yang timbul. Nanti kita Betul. akan ngobrol-ngobrol lagi Iya, ya. dan apalagi gini nak, kalau misalnya penyakit timbul kan di lebaran itu banyak kue-kuehan, makan-makanan yang bersantan dan juga kadang ada buah-buah seperti kurma. Wah, cepet tuh jadi obat. Iya, katanya kurma bisa jadi obat, benar nggak sih? Ustaz? Iya. Tapi jadi jawab dulu, berapa manfaatnya kira-kira apa aja? Saya jadi berikut. Kita bersama kami di Intermezzo. Dan banyak info Gak bikin kepo. Hidup ini hanya kepada